Topi pemburu bentuknya persegi. Cakep. Suasana baru lagi. Ya begitulah Mang, dimanapun kita berada kita usahakan untuk tetap syuting biar gak ketinggalan berita gitu. Memang gimana batuk itu udah mendingan? Ya udah mendingan Mang Iwan, lumayan lah. Sok dimulai aja. Oke, assalamualaikum sampurasun, wilujeng welcome di YouTube channel Mang Uday TV. Nah, terima kasih. Ya, seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di dunia media sosial kita kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe dulu, nyalakan loncengnya, berikan like, komen, dan share. Ya, jangan lupa juga kalau ada hype, kasih hype. Kalau ada super tag, kasih super tag. Apal kan? Hebat, udah mulai apal. Seminggu saya ngapalin itu, Bang Iwan. Kirain sebulan. Kita mau bahas apa hari ini? Ya, kita masih mau membicarakan soal si Taufik Hidayat ini, Bang. Oh, Taufik Hidayat yang bukan pemain bulu tangkis itu? Iya, dia. Dia ada be. Kok ada be-nya? Dia belakangnya harus pakai kol-kolah atuh, karena ini sangat. Oh, itu teh kol-kolah. Tapi sebelum ke berita utama kita pemanasan dulu, Mang. Oh, yang pemanasannya apa ini? Ini ada Bapak Aing yang meninjau langsung penertiban bangunan liar di Pasir Koja, Mang. Oke, so. HP-nya Mang Iwan aja lah yang pegang. Oh gitu, oke. Ya. Play. Ini sudah berapa bangunan Pak Agung yang dibongkar? 174 Pak. Bangunan. Mohon. Ini kanan kiri. Mohon kanan Sudah kiri. Dibongkar. Ya. Jadi setelah ini dibangun trotoar. Dibangun drainase langsung trotoar. Drainase trotoar. Terus kemudian Taman. yang di sana tadi di gerbangnya juga kotor, kumuh, tolnya dan tidak ada penyapu. Ini sudah dibongkar terus. Ini dibongkar juga. Mohon kanan kiri. Terus kemudian ini terus. Ya, 1,1 kilo Pak. Ini 1,1 kilo. Terus rata-rata mereka KTP-nya mana? KTP-nya rata-rata luar Bandung sih Pak. Oh, luar Bandung. Mohon. Ini tinggal di pembersihan puing. Mohon. Karena ada 70 orang mau damal. Ada 70 orang membersihkan. Ya, buangnya rada lami Pak truknya. Truknya cukup. Cukup Pak. Ada 4. Ini kan nanti kalau sudah tertata rapi, dikasih trotoar, drainasenya bukan kawasan kumuh, ini di kawasan indah. Ini sudah dikasih peringatan. Parantos Pak. Sudah Semua beberapa. jalan provinsi pas begitu Sudah. orang sudah mulai. Sudah ya, di gitu, seluruh mereka jalan provinsi Mohon. sudah dikasih peringatan. Kumuh. Kumuhnya pisan banget. Oh, pohon kering. Oh, tebang aja. Kering. Tiang-tiang lampu PJU minimal dicat lah. Nah, itu Mang videonya. Oke. Oh, gimana itu? Jadi masih beres-beres lah ya. Ya, masih berantakan. Ya, masih pengerjaan pembersihan, Mang. Ya, jadi untuk masyarakat yang tempatnya lagi diberesin, tolong dibantu, maksudnya teh apa namanya? Kooperatif gitu kali. Ya, itu maksudnya. Terus terbukti juga kan, orang-orang yang menempati bangunan liar itu biasanya bukan penduduk setempat, Bang Iwan. Emang gitu? Ya, itu kata Bapak tadi. Oh iya benar. Iya, jadi tolong jangan istilahnya merusak pemandangan kota lain gitu. Sebagai pendatang ya kalau mau istilahnya bekerja atau berusaha di kota lain ya minimal cari kontrakan atau ikut di saudaranya gitu kan ya. Oh iya benar. Jangan lupa harus lapor ke RT RW setempat. Nah, kata-kata Mamang ini sejalan dengan yang dikatakan Bapak Aing di video berikutnya itu, Bang. Oh gitu? Coba ya kita mainkan videonya ya. Oh, tayangkan. Play. Ini HP-nya. Assalamualaikum sampurasun lejeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada, bahwa pagi hari ini saya ingin menyampaikan berkaca dari peristiwa yang dialami oleh korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat yang tertangkap tadi malam di Majalaya.
saya menyampaikan pada seluruh warga Jawa Barat, para pemilik kos, untuk setiap tamu yang datang, yang nginep, apabila memang sudah berpasangan, sebaiknya ditanya surat nikahnya, dilihat KTP-nya, diakurkan satu rumah atau tidak asalnya, atau ketika beda rumah kalau sudah ada surat nikah itu cermin bahwa mereka adalah pasangan keluarga atau suami istri. Ini sangat penting karena seringkali tempat-tempat kos itu menerima pasangan tanpa melihat identitas dan surat nikah yang dimiliki oleh pasangan yang kos. Yang kedua, harus secara rutin nama-nama tersebut didaftarkan ke RT RW setempat untuk menghindari problem-problem yang terjadi manakala orang tersebut melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Dan ini adalah bagian upaya pelindungan kita. Dan semoga seluruh para kepala desa, para kepala kelurahan, ketua RT dan RW aktif melakukan monitoring ke berbagai tempat yang di situ merupakan tempat-tempat orang untuk menginap dalam jangka waktu pendek maupun lama. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi kita untuk sama-sama melindungi keluarga kita masing-masing. Hatur nuhun. Ya kan Mang, ada kesamaan kan? Oh begitu. Oh, menurut catatan Mamang gimana? Jadi kalau dari catatan saya punya 2 catatan nih Mang Iwan. Apa aja tuh? Yang pertama itu topi Bapak Aing kekecilan. Tadi si Mamang malah ngebahas topi. Tidak kelihatan atuh, nggak dibahas gimana, topinya kekecilan. Selain topi apa lagi coba? Nah yang kedua, himbauannya memang harus digalakan lagi masalah tamu 24 jam harap lapor gitu kan. Iya betul. Iya, karena kebanyakan udah banyak yang melewatkan prosedur ini. Pengen gampangnya aja gitu. Kalau didatengin sama RT-nya baru lapor, kalau enggak mah diem aja. Jadi bukan cuman sekadar bapak kosnya atau yang punya kontrakannya, yang kontraknya pun harus lapor ke RT RW. Kayak saya dulu gitu waktu kontrak. Iya, pernah saudara saya suruh lapor ke RT, dia mau bawa bantal. Buat apa itu dia bawa bantal segala? Dia mau nginep di rumah Pak RT. Kenapa jadi nginep di rumah RT? Jadi bilang katanya kan lapornya 24 jam. Jadi takutnya sampai kemalaman kalau 24 jam. Dia mau tidur di rumah Pak RT. Cuma Mamang kali, bukan saudara Mamang yang begitu. Ya dihimbau ya sama warga, tertib administrasi. Ya seperti tadi yang saya bilang, kalau pendatang lapor kepada aparat setempat. Betul. Terus jangan ngabala alias nyampah, alias mengotori, alias membuat sembraut kota yang Anda tinggali. Nah gitu. Cintailah tempat yang Anda tinggali walaupun itu bukan kota asal Anda. Kan? Iya. Nah, karena kasus Taufik Hidayat ini bukan cuma Bapak Aing yang ngomong soal kos-kosan. Bapak Hotman Paris pun akhirnya ngebahas masalah kos-kosan ini, Mang. Oh yang begini? Nah iya dia. Oh, coba mainkan. Play. Bapak Kapolda Jawa Barat, tolong segera diperiksa pemilik kos dan penjaga kos dari kos di mana si pelaku menyandra pacarnya selama 3 tahun dan dianiaya. Karena tidak mungkin mereka tidak tahu apa yang terjadi. 3 tahun, kosnya kecil, pasti bisa melihat terjadi penganiayaan dan sebagainya. Menurut kita undang-undang hukum pidana kita, orang yang membiarkan tindak pidana berlangsung di depan matanya tidak dicegah, bisa dianggap melakukan tindak pidana dan bisa dihukum. Jadi pemilik kos, terutama penjaga kos, harus segera diperiksa. Terutama penjaga kos pasti tahu terjadi penganiayaan di tempat kos itu, karena rumahnya pun tidak besar. Dengan keadaan kosnya yang begitu bau, berantakan, penjaga kos harus segera diperiksa. Dia pasti tahu apa yang terjadi. Agar diterapkan undang-undang KUH pidana, membiarkan tindak pidana terjadi, tidak mencegah,
merupakan perbuatan pidana. Salam Hotman Paris. Itu Mang. Ya memang itu harus begitu, Bang Iwan. Iya begitu. Saya juga sempat kepikiran, masa sih selama 3 tahun gitu pemilik kos tidak tahu sama sekali, ya kan? Apalagi tempatnya kecil, Iya mustahil. kan yang kalau yang kemarin diwawancara yang katanya dimintain surat nikah diajak berantem mah, itu mah tempat terakhir, kayaknya dia pindah-pindah ya. Nggak tahu saya Mang. Kan yang pemilik kontrakan terakhir itu bilang cuma 3 bulan dia di situ. Ya tapi soal pindah-pindah mah belum terkonfirmasi Mang. Ya harus ada kejelasan ah. Saya tidak mau menyampaikan informasi yang belum jelas. Iya yang jelas-jelas aja lah Mang. Ya, tapi ada masuk akalnya juga dari Batman Paris Panjapa ini. Hotman Paris gak pakai Panjapa. Tapi gimana enaknya aja sih Bang Iwan. Iya di setiap pembahasan mama ada aja nama orang yang diganti. Ya, begitu. Mungkin nanti ada pengembangan kasus Bang Iwan. Iya ada pengembangan. Ya, pakai kembang bolen. Jangan bercanda mulu atau Mang ini tragedi ini. Siap. Oke kita lanjut. Sok dilanjut apa? Nah ini ada orang yang namanya Pak Dadang yang mau menceritakan kronologis penangkapannya si Taufik Hidayat ini Mang. Kembali ada orang yang dipanggil raja ini. Maksudnya Bapak ini? Itu Pak Dadang. Oh Ben Raja. Besok tayangin. Play. Jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon ke saya. Jadi Pak gimana ini saya viral bahkan se-Indonesia. Nah terus saya lihat oh iya viral di Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan gitu. Ya Pak gimana ya minta bantuan perlindungan mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga. Mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah rame, kamu bisa jadi ketangkap warga mati di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi. Kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Ya mikir lama sampai pada akhirnya kemarin ya udah Pak saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang, saya koordinasi dengan Pak Hendi. Cuman masih istilahnya bikin strategi gimana caranya dia benar-benar menyerahkan diri karena setiap nelpon itu ganti-ganti nomor. Gini aja Pak, kalau misalkan dia rencana mau ke rumah saya, Pak Hendy siap-siap datang ke rumah. Oke, katanya gitu. Nah kebetulan dia nelpon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya insya Allah kooperatif. Datang ke sini Pak Hendy udah ada di sini. Kebetulan Pak Hendy itu dari Polda ya, dari Polda. Pak Hendy udah ada di sini, datang ke sini, terus sama Pak Hendy dibawa masuk dulu ke sini ngobrol. Jadi teknisnya gimana? Setelah ngobrol sebentar, barulah dibawa sama anggota Polda, dibawa ke Majalaya dulu, penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah, karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri tapi Pak Dadang ikut juga katanya. Didampingi. Nah akhirnya saya ikut dari belakang. Sempat dia Pak Hendi tuh nelpon, Pak Dadang masih di polsek, masih ini si Opik jangan sampai pulang. Oh iya saya bilang gitu. Saya juga kooperatif. Dia menyerahkan diri saya ngikut gitu. Nah sampai di Polda saya pulang ngantuk. Kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah itu dia Mang. Oh seperti itu. Ya. Jadi dalam hal ini kalau boleh dibilang yang mendapatkan si Taufik Hidayat yang bukan pemain bulu tangkis ini ya Pak Dadang dong harus. Ya secara tidak langsung gitu, walaupun Pak Dadangnya sendiri bilang itu karena dia mau menyerahkan diri gitu Mang.
Iya, memang dia berniat untuk menyerahkan diri. Tapi kalau tidak atas saran dan bujukan dari Pak Dadang, mungkin dia belum menyerahkan diri sampai sekarang. Oh iya, betul juga sih. Nah, iya kan Pak Dadang yang mengatur strateginya. Dia menghubungi juga siapa tadi? Pak Hendi ya kalau nggak salah. Itu maksudnya. Iya, betul itu. Artinya, Apa sih, Mak, mengagetin? artinya Pak Dadang dong yang dapat 250 juta dari Bapak Aing nih, Wan. Oh iya, bisa jadi, Mang. Iya, bukan Kapolda. Karena Pak Dadang yang istilahnya mengundang si itu, siapa? Tontohot ini untuk datang ke rumahnya. Nah, setelah ada di rumahnya, baru dari polisi Polda Jabar pada datang gitu ya. Iya, begitu ceritanya. Iya, berarti Pak Dadang ini yang harus dapat. Nah, ngomong-ngomong soal hadiah sayembara, Pak Dadang juga ngomongin masalah itu, Mang. Oh, dia ada ngomong soal itu juga. Ada. Oh, mainkan coba. Play. Ada sayembara bahwa yang bisa menyerahkan opik itu 250 juta itu gimana? Pernah mendengar? Oh iya, dengar saya dari istri, dengar. Jadi kalau memang itu benar, ada statement kalau ada yang menyerahkan tersangka dikasih 250 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya kasihkan ke korban. Jadi atau Pak KDM udahlah langsung aja kasihin ke korban gitu. Soalnya lebih membutuhkan gitu. Kasihan sekali. Itu sampai aduh saya juga ngeri ngelihatnya. Gitu. Dan semoga korban cepat sembuh. Gitu aja. Ikut prihatin. Oh, sangat ikut perhatiin. Saya lihatnya juga nggak tega. Terus terang. Siap. Ya mudah-mudahan statement Pak KDM sesuai dan saya mohon ke Bapak supaya diserahkan langsung ke korban. Itu Mas. Siap. Ya. Itu pernyataan Pak Dadang. Aduh, sungguh mulia hatimu, Pak Dadang, Pak Dadang, Pak Dadang, Pak Dadang. Emang harus dinyanyiin apa? Iya, dia tidak silap dengan uang 250 juta. Katanya kalaupun dia dapat, tolong diberikan kepada korban gitu ya. Tapi sampai video ini dibuat, belum ada keterangan resmi dari Bapak Aing bahwa uang itu akan diserahkan ke mana gitu kan ya. Ya, kita tunggu aja. Ya, tapi Bapak Aing mah komitmen pasti dikucurkan. Ya, ya kita tunggu aja nanti apakah dikasih ke Pak Dadang, Pak Dadang, Pak Dadang, atau ke korban. Alah, emang harus ya dinyanyiin begitu. Nah, ini selanjutnya pada saat si Kaplok ini dibawa polisi, ini wartawan pada teriakin, Mang. Sok coba mainkan gimana diteriakinnya. Play. Belum. Raja. Belum. Raja. Panon tak dua. Ya, mundur dikit. Panon akhirnya panon. Jalan sambil jalan. Pik, panon akhirnya pik. Siap buta kan, siap. Oke, sidong. Kalau mata ganti mata ya Kang, mata ganti mata. Gunting lagi bibirnya. Tripod. Buka maskernya. Jalan. Tripod. Ya. Aji, ayo nu. Mata ganti mata ya Kang. Hei. Anjing. Alhamdulillah TK sekali. Mana tuh, Mang? Puas kamu dibully wartawan. Itu yang terakhir tadi ada yang bilang, puas katanya saya sudah neke atau gitu. Ya maksudnya sudah menjita. Mewakili sekali itu. Tapi lain kalimat menjitaknya jangan pakai tangan, Pakai apa? pakai martil. Waduh, MRT. Tapi ada bukti penjitakannya? Ada, Mang, videonya.
Oh, sok coba mainkan. Play. Nah, itu mah. Was mewakili eta kegergetan kita. Karena kalau kata saya mah gregetnya saya bukan pengen ngejitak, saya mah cuman pengen nyubit, Mang Iwan. Masa cuma nyubit? Ya nyubit. Iya, makainan karena utang. Nyubit pakai kutang. Maksudnya utang teh make tang, bukan utang itu. Mana wae. Tadi mamang yang bilang nyubit pakai Iya, kalau kutang. bahasa Sunda kan kutang tuh maksudnya make tang, Mang Iwan. Ah, pura-pura tengah hati aja mancing-mancing ini.